Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan tentang bab 2 yaitu perilaku hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti mandi, menggosok gigi minimal 2 kali sehari ya. Terutama saat akan tidur dan setelah sarapan pagi agar gigi bersih dan napas segar ya. Selain itu juga kita harus menjaga kebersihan lingkungan dan membersihkan tempat tinggal kita dengan cara apa? Dengan cara menyapu ya kan? Dan mengepel lantai serta membuang sampah lah pada tempatnya. Supaya sehat, selain harus menjaga kebersihan, kita juga harus rajin berolahraga dan makan makanan yang bersih dan sehat. Makanan itu sebaiknya tuh diolah dulu dan dimasak terlebih dahulu. Atau jika itu buah-buahan, maka sebaiknya dicuci terlebih dahulu, dicuci. Biasakan pula untuk selalu mencuci tangan sebelum dan sesudah makan serta ketika akan tidur. Termasuk juga mencuci kaki kan, dan berdoa agar bersih, sehat, dan mendapatkan pahala ya. Rasulullah bersabda ya kan, man tawaddu'a fa ahsanul wudu'a kharajat khotoyahu min jasadihi hatta takhruja min tahti adfarihi. Barang siapa yang berwudu dengan sempurna, maka dosa-dosanya akan keluar dari tubuhnya hingga ujung kuku-kukunya. Artinya orang yang berwudu itu bersih lahir dan batin ya. Lahirnya bersih, batinnya dosa-dosanya itu dibersihkan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluar dosa itu dari tubuhnya. Yang kedua, at-tuhuru syatrul iman, bahwa kebersihan itu bagian daripada iman ya. Kemudian cara penerapan pola hidup bersih dan sehat. Ada beberapa cara penerapan pola hidup bersih dan sehat. Pertama, cuci tangan. Cuci tangan sebelum dan sesudah makan. Kedua, menggosok gigi secara teratur setelah makan pagi atau sarapan ya kan, dan sebelum tidur. Ketiga, membuang sampah pada tempatnya. Keempat, membersihkan diri dengan cara mandi 2 kali dalam sehari ya kan, yaitu pagi hari dan sore hari dengan menggunakan air bersih. Khusus di hari Jumat, sebaiknya mandi sebanyak 3 kali. 3 kali. Yaitu pagi ya, kemudian sebelum berangkat sholat Jumat dan sore hari. Yang kelima, cara penerapan pola hidup sehat itu apa? Menjaga kebersihan saat buang air kecil dan air besar. Nah, dijaga kebersihannya ya. Yang keenam, membersihkan tempat tinggal dan tempat lain yang digunakan seperti membersihkan tempat ibadah, misalnya masjid, musola, dan TPQ dan lain sebagainya. Ketujuh, minum air yang bersih dan matang. Tuh, itu cara penerapan pola hidup bersih dan sehat. Yang ke-8, makan makanan yang sudah matang dan bersih. Yang ke-9, olahraga teratur. Ke-10, menghindari kegiatan yang tidak baik. Kegiatan-kegiatan yang nggak baik jangan dilakukan. Yang ke-11, mengganti pakaian setiap hari. Jadi pakaian itu harus diganti setiap hari. Nah, dalam Islam ya, kebersihan adalah sebagian dari iman, sehingga umat Islam wajib untuk menjaga kebersihan badan, pakaian, tempat ya kan? Bahkan alat yang digunakan setiap hari. Kebersihan diri, pakaian, dan tempat dari najis dan hadas. Ini merupakan syarat sahnya sebuah ibadah. Seperti ibadah sholat 5 waktu ya kan? Badan, pakaian, tempat yang digunakan itu harus bersih ya kan? Dari berbagai kotoran dan najis. Air, nah ini air, ini adalah alat untuk bersuci.
alat bersuci dan menghilangkan kotoran yang menempel pada badan, menempel pada pakaian, menempel pada tempat. Nah, air yang dapat digunakan untuk bersuci antara lain air hujan, ya, air sumur, air sungai, dan air laut. Wudhu dan mandi adalah kegiatan bersuci untuk menghilangkan hadas dan najis yang melekat pada diri kita. Dengan mandi, badan akan terasa segar, bersih, sehat, ya kan? Gitu ya. Kemudian juga apa? Mandi sebaiknya itu dilakukan 2 kali dalam sehari. Jangan lupa untuk menggosok gigi agar tidak ada sisa makanan yang menempel di gigi dan untuk mengurangi bau mulut. Nah gitu, supaya mulutnya tidak bau, gosok gigi ya. Nah, sisa makanan yang menempel pada gigi itu akan menjadi sarang kuman. Sarang kuman yang menyebabkan datangnya penyakit dan menimbulkan kerusakan pada gigi. Menggosok gigi juga harus benar seperti yang diajarkan oleh dokter gigi, yaitu ke atas dan ke bawah. Gitu ya. Jika kita dapat menjaga kebersihan badan, pakaian, dan tempat tinggal kita, maka kita akan terhindar dari penyakit dan akan hidup sehat. Gitu kan? Keuntungannya apa sih keuntungan hidup bersih itu? Untungnya banyak. Keuntungan hidup bersih antara lain hidup menjadi sehat, terhindar dari berbagai penyakit, bebas dari kuman penyakit, badan, pakaian, lingkungan akan terlihat bersih dan indah, rapi, ya kan? Kemudian yang kelima, keuntungan hidup bersih itu apa? Menciptakan hidup sehat, aman, dan nyaman. Sehat, aman, nyaman, gitu ya. Kemudian apa? Membentuk jiwa kita yang sehat, pikiran pun jernih, ya kan? Mencirikan pribadi muslim. Oh, kalau bersih itu muslim. Nah, itu kan. Ciri orang muslim itu bersih. Disukai orang lain. Kalau orang bersih kan disukai banyak orang. Kemudian disayang dan disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik. Itu paling tidak rangkuman daripada kita menerapkan perilaku hidup yang bersih dan sehat ya. Tugas kali ini adalah seperti biasa, yaitu mengerjakan uji kompetensi di halaman 14, halaman 15 sampai halaman 16. Bagian 1, bagian 2 dan bagian 3. Itu aja cukup ya. Nah, demikian yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.